At Arsenal, these are giddy days indeed. This great establishment club has on today its broadest smile, its sharpest suit, its dancing shoes, recapturing a mood in these parts not felt for quite a while. Halo semuanya, jumpa lagi di channel Gunners Files. Kali ini kami akan mengabarkan berita terbaru seputar Arsenal. Tonton sampai selesai ya. Arteta paksa pemain inti Arsenal kerja rodi karena tak percaya pemain cadangan. Arteta tak yakin dengan pemain cadangannya, makanya selalu pasang starting 11 sama dari laga ke laga, termasuk hanya satu pergantian lawan Newcastle. Apa yang terjadi? Arsenal di sebagian besar kampanye Liga Primer Inggris musim ini selalu memasang starting 11 yang sama. Mikel Arteta pun dinilai jadi manajer yang anti rotasi pemain. Bukan tanpa alasan, juru taktik Spanyol itu diklaim tak mempercayai para pemain cadangan The Gunners, meski ada sebagian yang memiliki bandrol harga mencapai 34 juta pound sterling. Sehingga lebih memilih untuk menerapkan sistem kerja rodi terhadap pemain intinya dari pertandingan ke pertandingan. Bahkan saat ditahan imbang Newcastle United 0-0, Arsenal hanya melakukan pergantian satu pemain, yakni Ben White diganti dengan Takehiro Tomiyasu. Arteta disebut tak yakin bahwa para penggawa yang berada di bench bisa mengubah permainan. Apa yang dikatakan? Yang menarik adalah Vieira. Saya kira dia dibeli 34 juta pounds. Mikel Arteta jelas merasa bahwa jika dia memasukkan Vieira, dia akan melemahkan timnya saat mereka berupaya untuk memenangkan pertandingan. Jadi dia tidak mempercayai bangku cadangan dia untuk meningkatkan tim yang sedang bermain, ulas pandit Gary Neville kepada Sky Sport. Mereka mengandalkan umpan yang sempurna dalam pola. Mereka tidak punya fullback yang mengirim umpan silang manja. Mereka tidak punya gelandang yang mengubah permainan atau menerapkan gaya main De Bruyne. Mereka sangat bergantung pada kombinasi pendek itu, yang mana Newcastle bertahan sangat baik, kompak, dan menghadirkan kesulitan bagi mereka. Mereka tidak memiliki rencana lain dari bangku cadangan. Arsenal kehabisan ide di laga ini, namun saya kira Arteta harus memiliki sesuatu yang lebih untuk dipanggil dari bangku cadangan, dan mereka harus belanja di bursa transfer. Mereka berada di posisi di mana mereka berpeluang memenangkan liga. Jadi kapan lagi mereka bisa berada di posisi ini? Bisakah direksi dan owner menemukan dua pemain yang akan mengubah dari 1 jadi 3 poin? Tandas Neville. Gambaran besar, hasil imbang ini membuat Arsenal gagal membuat spasi 10 poin dengan Manchester City. Dengan kedua tim kini terpisah 8 poin tapi bisa tereduksi jadi 5 poin apabila The Citizens berhasil mengalahkan Chelsea. Arsenal perpanjang kontrak Bukayo Saka sampai musim panas 2024. Bukayo Saka menjadi salah satu bagian penting perjalanan Arsenal di Liga Inggris pada musim ini. Pemain berusia 21 tahun tersebut mencetak 7 gol dan 7 assist untuk Arsenal di lintas kompetisi. Kontribusi Saka turut membawa Arsenal memuncaki klasemen sementara dengan 43 poin, unggul 7 angka atas Manchester City di urutan kedua. Hal tersebut yang membuat Arsenal mengaktifkan klausul perpanjangan kontrak milik Saka. Kontrak Bukayo Saka bersama tim Meriam London akan habis pada musim panas 2023. Kini dengan Arsenal mengaktifkan klausul di kontraknya, Saka akan bertahan hingga musim panas 2024. Arsenal juga masih menjalani negosiasi untuk memberikan kontrak baru untuk Saka yang diindikasikan berjalan positif. Wacana untuk Saka bertahan di Arsenal pun sudah disuarakan oleh pelatih tim Mikel Arteta sejak Agustus 2022. Kepindahan Mikhailo Mudryk ke Arsenal akan pecahkan 2 rekor transfer sekaligus. Arsenal masih terus mengupayakan mendatangkan Mikhailo Mudryk dari Shakhtar Donetsk. Tawaran kedua siap diberikan lagi secara resmi. The Gunners sendiri telah melayangkan tawaran resmi pertama pada akhir Desember 2022 lalu. Uang tunai sebesar 40 juta euro ditambah 20 juta euro sebagai add-ons ditolak oleh Donetsk. Klub asal Ukraina tersebut diketahui masih ingin lebih. Arsenal pun dilaporkan akan segera menaikkan angkanya pada tawaran kedua. Walaupun belum diketahui berapa total tawaran kedua yang disiapkan, Transfermarkt meyakini biaya transfer tersebut akan memecahkan 2 rekor transfer sekaligus. Satunya milik Fred, satunya lagi milik Andriy Shevchenko. Donetsk sejak awal menetapkan harga tinggi untuk Mudryk. General Manager Shakhtar Donetsk Carlo Nicolini menyebutkan akan menghargai Mudryk lebih mahal daripada kepindahan Anthony ke Manchester United. Kami tidak akan melepasnya untuk 50 juta euro. Kami bahkan tidak akan memanggil presiden dengan tawaran hanya segitu, kata dia beberapa minggu lalu. Kami menghargai Mudryk lebih tinggi daripada Anthony yang pindah ke Manchester United seharga 100 juta euro, tambahnya.
Partey bujuk Felix pindah ke Arsenal ketimbang ke Chelsea atau MU. Gelandang Arsenal Thomas Partey dikabarkan telah membujuk Joao Felix agar pindah ke Emirates Stadium ketimbang ke Chelsea atau Manchester United jika ia jadi cabut dari Atletico Madrid. Felix sekarang sejatinya masih terikat kontrak dengan Atletico sampai tahun 2026. Namun belakangan ini masa depannya di klub La Liga itu disebut tidak jelas. Ia pun santer disebut akan segera cabut dari Atletico. Beberapa klub sudah dikaitkan dengan pemain Portugal ini. Joao Felix kemudian disebut siap ditampung oleh klub-klub Inggris. Klub yang dikaitkan dengan pemain 23 tahun tersebut adalah Chelsea dan Manchester United. Arsenal juga disebut siap mendatangkan Joao Felix. Mereka memang butuh asupan penyerang baru karena Gabriel Jesus mengalami cedera. Usaha Arsenal untuk bisa mendatangkan Felix kini mendapatkan bantuan dari gelandangnya Thomas Partey. Kabar ini diklaim oleh The Athletic. Laporan itu menyebut bahwa Partey telah menghubungi Felix. Tujuannya adalah untuk membujuk sang gelandang serba bisa itu agar pindah ke Arsenal ketimbang ke Chelsea atau Manchester United jika ia jadi cabut dari Atletico Madrid. Partey memang mengenal Felix, pemain asal Ghana itu sebelumnya bermain di Atletico. Itulah tadi beberapa berita hangat dan fakta menarik seputar Arsenal. Bagaimana pendapat kalian, Gons? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy, Uganders. Bye-bye.